Shalom teman-teman. Pada saat ini saya mau mengajak teman-teman membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan ini sangat penting. Firman Tuhan ini sangat luar biasa, dan firman Tuhan ini bisa mengubahkan hidup kita. Tanpa firman Tuhan, hidup kita tidak ada artinya, teman-teman. Saya mengajak kita membaca di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai 25. Mari kita membacanya bersama-sama. Perikop di atas, penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhan, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Saya ulangi bagian ini, ayat yang ke-19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Ini jawabannya. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Kalau saya berbuat dosa dan saya mendapat pukulan, itu sangat-sangat wajar karena itu salah. Tetapi selanjutnya, jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah. Ini luar biasa, teman-teman. Ayat yang ke-20 ini, bagian ayat. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Perbuatan baik yang harus membuat kita menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Perbuatan baik itu apa? Mungkin kita memberitakan Injil, kita memberitakan Allah kepada orang yang tidak mengenal Allah, sehingga membuat kita dibenci. Kita memberitahukan perbuatan dosa kepada orang yang berbuat dosa, dan itu membuat orang membenci kita. Tidak apa-apa. Firman Tuhan katakan itu kasih karunia pada Allah. Ayat yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Wow. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Teman, itulah kita dipanggil, karena Kristus sudah menderita buat kita dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejak. Yesus bukan saja menderita buat kita, dia meninggalkan teladan buat kita, supaya kita mengikuti. Luar biasa. Ayat 22. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulut. Itu Yesus. Dia tidak berbuat dosa, dia tidak pernah menipu. Ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Menarik, luar biasa. Yesus ketika dicaci maki, dia tidak mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Itu Yesus. Ketika ia
menderita dia tidak pernah protes ketika saya menderita, tapi ia menyerahkannya kepada Bapa. Teman, mungkin hari-hari ini kita menderita. Apa yang teman-teman lakukan? Apa yang kita lakukan? Apakah kita menyerahkannya kepada Bapa, atau kita mengancam, memprotes? Apa protes? Apa ancaman? Jadi kita komplain, Tuhan, kenapa saya menderita? Kenapa saya harus mengalami ini? Lihat yang Tuhan Yesus lakukan. Ketika ia menderita, ia menyerahkannya kepada Bapa. Teman, kita menderita, mari kita serahkan, berikan, berserah penuh pada Allah penderitaan yang kita alami. Lanjut ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Yesus memikul dosa kita di kayu salib supaya apa? Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi teman-teman, kalau kita ada saat ini, kita hidup dalam kasih karunia itu karena Allah. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sembuh dari apa? Dari penyakit dosa. Itulah yang membuat kita diselamatkan, karena karunia anugerah Tuhan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Dulu sebelum Tuhan menebus kita, kita adalah domba-domba yang terhilang. Tetapi sekarang kita telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwa, yaitu Yesus Kristus. Teman-teman, melalui pembacaan Alkitab ini, mari kita hidup buat Tuhan. Kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, belajar menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Fokuslah kepada Tuhan. Firman Tuhan ini sangat luar biasa. Nanti saudara-saudara, sangat luar biasa. Terima kasih teman-teman. Tuhan memberkati.